Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 izinkan kami teman-teman untuk mempresentasikan Nahwadi pada bagian yang pertama, yaitu Isnadul Af'alus Shahih wal Mu'tal ila Dhamair Raf'il Bariza. Pada bagian ini ada 4 subbab akan dijelaskan oleh teman-teman. Subbab pertama akan dijelaskan oleh Umi Kulsum. Silahkan. Langsung saja ke bagian pertama. Reza, tolong di bagian pertama. Ya. Bagian pertama ini akan menjelaskan tentang isnadul salim wal mahmuz wal misal ila dhamair. Nah, pada bagian pertama ini contoh kata kerja yang masuk dalam bagian ini adalah fi'il salim, mahmuz, dan juga misal. Nah, contohnya salim sendiri adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya ada di sebelah kanan dari pertama. Yang pertama itu ada sami'atun nida. Yang kedua ada sami'na nida. Yang ketiga itu ada atiflani sami'na nida. Nah, atiflani ini termasuk ke musanna. Yang keempat itu atfalu sami'u an-nida, yang termasuk ini jamak muzakkar, dan yang terakhir itu al-banatu sami'na nida. Ini termasuk jamak muannas. Nah, yang kedua ada mahmuz, yaitu kata kerja yang terdapat huruf hamzah, baik itu di huruf pertamanya, kedua, ataupun ketiga. Nah, contohnya di sebelahnya itu ada umirtu bil ma'ruf, yang kedua ada umirna bil ma'ruf, yang ketiga ada azairani saima intidhar, yang keempat ada azairuna saimu al intidhar. Nah, yang kelima ada al-amilatu bada'na al-amal. Yang ketiga, kalau tadi bahas tentang salim, mahmuz, yang terakhir itu ada misal. Nah, misal ini adalah kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf ilatnya, tapi huruf ilatnya ini hanya di awal kalimat. Nah, contohnya ini ada yang di bait terakhir, contohnya ada wa'ada. Nah, wa'ada ini termasuk misal karena terdapat huruf ilatnya di awal, yaitu wawu. Nah, pertama contohnya wa'adtu bi fi'lil khair. Yang kedua ada wa'adna bi fi'lil khair. Yang ketiga ada bintani wa'adta bi fi'lil khair. Yang keempat ada al-aghniya'u wa'adu bi fi'lil khair. Yang kelima bisa di-scroll. Yang kelima ada al-ghaniyatu wa'adna bi fi'lil khair, yang termasuk dalam jamak muannas. Nah, selanjutnya bagian kaidah. Kaidahnya adalah idza usnida salim wal mahmuz wal misal ila dhamair rafa' baridah lam yuhdis hadzal isnadu fiha taghyirun. Nah, artinya apabila fi'il salim, mahmuz, misal bertemu dengan domir raf'ul barizah atau domir yang menempatkan posisi rofa. Nah, posisi rofa ini diantaranya ada tu, na, wawu jamaah, kemudian ada nun niswa dan aliful isnain. Nah, tu ini termasuk domir yang ana. Kemudian kalau na itu termasuk domir yang nahnu. Kemudian wawu jamaah itu untuk domir yang hum dan antum. Kemudian ada nuniswah. Nuniswah ini untuk domir yang huna. Dan yang terakhir alif isnain ini untuk domir yang huma dan antum.
Selanjutnya, pembahasan tentang tamrin akan disampaikan oleh Fatimah Azhar. Baik, tamrin yang pertama dari subbab pertama, yaitu perintahnya adalah do kulla fi'lin minal af'alil atiyah bi jumlal mufidah. Jadi pada tamrin pertama ini kita terdapat fiil-fiil yang sudah diletakkan di sini di tamrin 1. Nah, kita diperintahkan untuk membuat jumlah mufidah dengan domir barizah seperti yang telah dijelaskan tadi, domir barizah. Lalu dijelaskan apabila terdapat perubahan-perubahan pada fiil-fiilnya. Ada fataha, yas'alu, kif, sampai rohima. Nah, fataha ini seperti yang teman-teman lihat, kita membuat kalimat-kalimat dari fiil yang telah tertera, yaitu fatahtul kitab. Tu ini adalah domir barizah ya. Lalu yajidu al-muslimuna yajidu al-hidayah. Lalu yas'alu al-atfalu yas'alu anid darsi. Iqra ya Zainab iqra'i al-Qur'an. Lalu kif ya tulab kiful akla. Yaqta'u Ahmadu wa Zaidun yaqta'a at-tuffaha. Lalu selanjutnya wahaba al-mudarrisani wahaba al-ilma litullabihima. Isbir ya ayyuhal muslimuna isbiru ala kulli zalimin. Soda'a hadidani soda'a li'annal ma. Rahimah yang terakhir al-ummahat rahimnal auladihinna. Jadi fiil-fiil ini dimasukkan fa'il dan maf'ul serta zorof-zorof menjadi jumlah mufidah yang sesuai dengan fiil yang telah tertera. Itulah yang disebut dengan domir raful barizah. Lalu selanjutnya tamrin yang selanjutnya. Nah, tamrin yang kedua, ini perintahnya adalah kita membuat beberapa kalimat ya, jumlah mufidah sesuai dengan perintahnya. Yang pertama, 5 jumlah mufidah, kalimat yang sempurna dengan fi'il madi misal. Seperti yang telah disebutkan, misal adalah fi'il mu'tal yang huruf ilahnya ada di awal. Lalu yang kedua, kalimat 4 jumlah mufidah dengan fi'il mudhari mahmuz, yaitu fi'il yang terdapat huruf hamzah. Yang ketiga, 4 jumlah mufidah dengan fi'il amr salim, yaitu fi'il yang kata aslinya yaitu dengan 3 huruf. Nah, yang pertama yaitu 5 kalimat dengan jumlah mufidah fi'il madi misal. Wulitu dari kata wulida, wulitu fi Jakarta sobahan. Selanjutnya, wasolna ila su'udiyah salamatan dari kata wasola. Lalu wada'na nukuda fil mahfadah dari kata wada'a. Lalu yassarna fil imtihan lughatil arabiyah dari kata yassara. Lalu istu fil hayati kullal lail dari kata ya'isa. Kemudian yang 4 kalimat dari fi'il mudhari mahmuz ada ya'kulanit talibanil fakihah dari kata ya'kulu, akala ya'kulu. Yas'alun nas anil balad dari kata as'ala. Dari kata sa'ala. Lalu anti taqra'in al-majalah fil bait dari kata qara'a. Lalu ya'khudnal ummahati auladahunna fir rawdatil atfal dari kata akhada. Lalu yang ketiga 4 kalimat dari fi'il amr salim, yaitu ij'al jumlatan mufidatan min ad-darsin nahwi dari kata ja'ala. Igsilil malabis fawran dari kata ghasala. Ya talibatani uktuba ala saburah dari kata kataba. Lalu yang terakhir i'lamu annamal hayatad dunya dari kata alima. Selanjutnya subbab yang kedua akan dijelaskan oleh Febian ya. Benar? Baik, terima kasih Fatimah. Saya akan menjelaskan subbab kedua yaitu isnadu mudha'af al-ajwaf ila mudha'ir ila dhama'ir rafa' al-barizah. Bagian-bagian dari fi'il sahih dan mu'tal itu ada mudha'af dan ajwaf. Yang pertama itu ada mudha'af. Mudha'af merupakan bagian dari fi'il sahih yang terdapat tanda baca tasydid, di mana kata kerja tersebut jika terdiri dari 2 huruf, maka kata aslinya memiliki 3 huruf. Dan juga ketika kata kerjanya itu ada 3 huruf, maka kata aslinya tersusun dari 4 huruf. Contohnya ada marra menjadi maroro. Lalu selanjutnya amsilah di bagian pertama. Amsilah bagian pertama ini berasal dari kata syakko, yang mana ada tasydid di kata tersebut.
Lalu untuk nomor 1 sampai 3 berubah jika bertemu dengan domir na dari nahnu dan juga na dari hunna atau biasa disebut nun niswah. Seperti yang terdapat di nomor 1 itu ada syaqaqtu tufaha, di situ terdapat huruf domir tu. Lalu yang kedua itu ada syaqaqna tufaha, terdapat domirna dari nahnu. Yang ketiga itu al-banatu syaqaqna tufaha, terdapat nun niswah atau na dari hunna. Lalu selanjutnya nomor 4 dan 5 itu tidak berubah karena bertemu dengan alif isnain dan waw jamaah. Di nomor 4 itu ada al-waladani syaqqa tufaha. Terdapat alif isnain pada kata syaqqa. Lalu nomor 5 itu ada al-auladu syaqqu tufaha. Terdapat waw jamaah pada kata syakku. Lalu selanjutnya ada ajwaf di bagian kedua, di amsilah bagian kedua. Ajwaf adalah fi'il mu'tal yang terdiri dari 3 huruf dan terdapat huruf ilah di tengahnya. Amsilah bagian kedua ini berasal dari kata qala yaqulu. Untuk nomor 1 sampai nomor 3 itu huruf ilahnya hilang karena bertemu dengan domir tu, na dari nahnu, dan juga na dari hunna atau nun niswah. Contoh nomor 1 itu ada qultu haqqu. Di situ ada domir tu. Yang kedua itu ada qulna haqqu. Terdapat domir na dari nahnu. Dan yang nomor 3 itu banatu qulna haqqu. Terdapat domirna dari hunna. Lalu selanjutnya boleh ke kaidah. Baik, kaidah yang pertama itu ada idza usnida fi'lul mudha'af ila domair rafa mutaharrika fukka idghamuh. Yang pertama itu ada mudha'af merupakan huruf yang bertasydid yang tidak mengalami perubahan bentuk jika berharokat dan bertemu dengan alif isnain atau huma dan juga waw jamaah atau hum. Lalu tapi jika dia huruf tasydid itu terpecah menjadi sukun, maka mengalami perubahan bentuk saat bertemu dengan domir hunna atau nun niswah, nahnu, dan juga domir ana. Lalu yang kedua itu ada idza sakana akhru fi'lil ajwaf hudifa wasatuh. Itu ajwaf jika huruf terakhir dari fi'il ajwafnya ini adalah sukun, maka huruf ilatnya itu hilang seperti pada amsilah yang terjadi jika bertemu dengan domir ana atau tu, nahnu atau na. Lalu yang terakhir itu ada hunna atau nun niswah, yang mana domir itu adalah na. Selanjutnya, tamrin akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Fatimah, kecil suaranya. Cek, ada suaranya nggak? Enggak ada. Ada. Oke, tamrin yang selanjutnya pada subbab yang kedua ini adalah kita diperintahkan untuk menaruh jumlah mufidah dari fiil-fiil yang telah tertera dengan domir full barizah juga ya, sama seperti tadi. Nah, fiil ini ada 5, yaitu saddal, sholah, roda, ifa, bi'a, ya bener ya? Ini tamrin ketiga nih yang di-share. Yang ininya, yang jawabannya. Ini? Tamrin 3 ya? Oh, sorry. Oke. Tamrin ketiga, ini kita
masukkan huruf jazm ya, yaitu lam atau la nahiyah dari fiil-fiil yang telah tertera. Lalu jika ada perubahan maka kita harus menaruh sebabnya. Ada yajulu, yasiru, yakhofu, yaji'u, yadulu. Yajulu yaitu lam ashkhos, ini harusnya lam ya. Lamil ashkhos alladhi yajuluna fil maidani talaban. Lalu yasiru, man yasiru, man ya. Ini harusnya lam ya, bukan man. Lam yasiru fil khairi falahul jannah. Lalu yakhofu, lam yakhof Ahmad, lam yakhof Ahmad ala zalam. Lalu yaji'u, lam yaji al-ustadz ilal madrasah. Yadumu, lam yadum Zaid qararahu. Qararahu ya harusnya itu. Terus selanjutnya, tamrin keempat. Oke, tamrin selanjutnya pada subbab yang kedua ini, kita menaruh fi'il amr pada fiil-fiil yang telah tertera dengan domir dengan satu domir ya, atau dengan satu orang. Dengan kita menaruh dengan jumlah mufidah. Ada nama, lama, ama, jada, sama ada. Nah, nama kita menaruh fiil amr nam alas sari. Lalu lam itu fiil amrnya lum. Lum ya Ali al-mujrima. Ama ya Baktrik ya. Gimana bacanya? Bitrik. Bitrik ya. Ya bitrik alal ma. Terus jada jud to'aman ilal masakin, lalu ud ila baitik. Jadi ini yang berbeda hanya fiil nama aja, yang selainnya dia pakai domah ya, harokat. Lalu subbab yang ketiga akan dijelaskan oleh Lutfiah. Ya. Tes, apakah terdengar suaranya? Dengar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang isnad al-madhi nakis ila dhamair rafa' baridah. Jadi, pada bagian ini kita akan membahas tentang fiil yang masuk ke dalam bagian fiil mu'tal, yaitu nakis. Namun, di sini kita akan membahas terlebih dahulu fiil madhinya dari fiil nakis. Nah, fiil nakis itu apa? Kita murojaah review materi yang dulu. Jadi fiil nakis itu adalah fiil yang terdiri dari 3 huruf dan terdapat huruf ilat di akhir hurufnya. Jadi nakis ini huruf ilatnya bisa berupa huruf ya, bisa berupa huruf waw maupun alif. Kemudian ini kita lihat langsung ke al-amthilah dan juga kaidah. Jadi yang pertama ada nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu beda-beda ya teman-teman. Yang nomor pertama itu dia huruf ilatnya nakis dengan huruf ilat ya. Kemudian di contoh yang 2 itu huruf ilatnya berupa huruf waw. Yang ketiga dan keempat itu berupa alif mamduda maupun alif maksuro. Dan yang kelima itu alif juga, tetapi dia yang lebih dari 3 huruf. Nah, yang barisan pertama nomor 1 sampai 5 yang paling kanan, yang khoshi itu, rodi itu domirnya ana. Yang sebelahnya khoshina itu domirnya nahnu. Kemudian sebelahnya ada khoshiya rodia itu domir huma. Yang sebelahnya lagi khoshina, rodina. Yang nahnya pendek itu hunna. Dan yang paling ujung itu domir hum atau wawu jamaah. Nah, kita langsung masuk ke kaidah. Jadi, jika fi'il madhi nakis bersambung dengan wawu jamaah, kita fokus ke yang paling pinggir sebelah kiri ya, teman-teman. Itu ada khosyu, rodu, saru. Nah, jadi kalau misalnya fi'il madhi nakis ini masuk atau bertemu dengan domir wawu jamaah, hum, itu huruf ilatnya semuanya hilang. Tapi yang membedakan mereka semua di antara 5 contoh ini, 5 kelompok ini adalah kalau misalnya yang hilang huruf ilatnya itu alif, seperti di nomor 3, 4, dan 5, maka itu harokat sebelum wawu jamaahnya itu fathah. Tuh bisa dilihat ya, da'au, alau, madau, qadau, istada'au, i'talau gitu. Nah, kalau misalnya yang hilang itu dihilangkan huruf ilatnya berupa huruf waw dan ya, seperti nomor 1, itu kan huruf huruf ya ilatnya hilang, maka dia harokatnya domah. Begitupun juga dengan yang hilang waw, itu harokat sebelum wawu jamaahnya itu juga domah. Kemudian baru kita sekarang perhatikan di bagian domir yang selain huruf wawu jamaah. Berarti yang khoshina, khoshitu, ana, khoshina, nahnu,
khosyiya, huma, khosyina, hunna. Nah, jika fiil nakis waw dan ya, nah kalau dia fiilnya nakis waw sama ya, bersambung dengan selain dari domir waw jamaah tadi, maka tidak ada perubahan, tetap. Jadi tetap ya, kayak tuh, khosyina, rodina, saru, nahu, sama. Nah, tetapi jika yang bertemu dengan domir waw selain waw jamaah, tapi itu huruf ilatnya alif, seperti nomor 3, 4, 5, itu kan alifnya beda-beda ya. Ada yang alif mamdudah, ada yang alif maksurah. Nah, kalau nomor 3 ini dia kan kata asalnya da'a, baru jadi da'autu. Ini juga ala. Nah, kita bisa lihat dia apa ya? Dilihat dari fiil mudhari'nya. Misalnya da'a ya da'u. Berarti dia huruf ilat aslinya itu yang ala ya'lu gitu. Jadinya alautu, alauna, alawa, alauna. Nah, kalau yang keempat ini dia alifnya alif maksurah. Kan kodo yaqdi. Ketahuan tuh di fi'il madinya dia huruf ya kan, yaqdi. Berarti dia kembali memakai huruf ilat aslinya yaitu ya. Jadinya kodo itu, madaina, madaya. Nah, kalau yang nomor 5 ini, dia lebih dari 3 huruf. Nah, kalau dia lebih dari 3 huruf dan huruf ilatnya itu adalah alif, kayak ini kan istada'a, ya tala, maka dia itu harus banget nih diganti pakai apa hurufnya dengan ya. Jadi istada'aitu, ya tala itu, terus sampai istada'aina, ya talaina, gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke tamrin yang akan dibahas oleh Fatimah. Oke, kita lanjut lagi ke tamrin subbab yang ketiga. Tamrin ketiga ya. Oke, di sini ada fiil-fiil yang udah tertera. Kita lagi-lagi diperintahkan untuk memberikan jumlah mufidah dengan domir raf'ul barizah juga ya. Jadi ini mirip-mirip. Nah, tamrin ketiga ini ada jaro, lakia, khala, ishtara, dakwa, sama intaha. Oke. Jaro itu alal maidan, lalu lakia, lakitul ustada fil jami'ati, khala itu fil masjidi li ada'i sholatil maghribi, ishtaraitul fakihata fis suqi, dakutu fid darsin nahwi, intahaitul imtihan. Jadi kita hanya menaruh domir-domir fil bariza sesuai dengan kaidah. Terus tamrin yang keempat juga yang tamrin yang keempat ini kita disuruh mengganti kalimat yang sudah tertera dengan mufrodah ya, atau dengan mufrad yang muannas, terus musanna sama jamak dengan macam-macamnya, kan ada jamak muannas salim sama muzakkar salim ya. Nah, kalimatnya itu ada sil akhaka idana'a samahahu ya bacanya ya, samahahu idha hafa. Oke, nah ini kita ganti ke mu'annas, musanna, sama jamak dan jenis-jenisnya. Nah, mu'annas ini jadi sili akhaki idha na'ah wasamahihi idha hafa. Terus ke musanna mudzakkar mu'annas, sila akhokuma. Jadi ini untuk dua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sila akhokuma idha na'ah wasamihahu idha hafa. Lalu untuk jamak yang pertama jamak muzakkar, jadi silu akhokum idana'a wasamahuhu idahafa. Lalu jamak yang mu'anas, jadi silna akhakunna idana'a wasamahnahu idahafa. Oke. Ada lagi tamrin yang keempat ini? Sudah cukup ya? Udah. Udah ya, oke. Berarti lanjut ke subbab yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Firza. Kelihatan nggak tadi ada ituan jumlah? Kelihatan. Selanjutnya bagian yang keempat tentang isnad mudhari wal amr nakis ila doma irrafil barizah. Selanjutnya pada bagian ini membahas tentang fiil mudhari dan amr dari fiil nakis lanjutan dari bagian sebelumnya, bagian yang ketiga, yang membahas fiil madi dari fiil nakis. Kita langsung ke kaidahnya.
Nah, kaidah yang pertama ini langsung diterjemahkan saja ya. Fi'il mudhari nakis yang huruf terakhirnya alif atau waw atau ya, jika bertemu dengan ya mukhatabah untuk domir waw jama salah. Jika ulang dari awal ya. Kaidah yang pertama ini yaitu fi'il mudhari nakis yang huruf terakhirnya alif atau ya atau waw jika bertemu dengan ya mukhatabah untuk domir anti dan waw jamaah untuk domir hum atau antum, maka huruf ilahnya dihilangkan dan huruf sebelum domir bariza tetap berharokat fathah jika yang dihilangkan huruf ilah alif, bukan waw atau ya. Contohnya kita lihat di atas. Ini 4 contoh pertama. Kita baca, anti tas'aina fil khair. Huruf ainnya tetap fathah. Begitu juga dengan yang kedua, al-mukhlisuna yas'auna fil khair. Yang ketiga, al-waladani yas'ayani fil khair. Dan yang keempat, al-fatayatu yas'aina fil khair. Harokatnya tetap fathah ya. Yang kedua, kaidah yang kedua, fi'il mudhari nakis yang di akhirnya huruf alif jika bertemu dengan alif isnain untuk domir huma dan antuma dan nun niswa untuk domir hunna, maka alifnya diganti dengan huruf ya. Kita lihat di 4 contoh yang kedua. Anti tubdina as-surur. Yang kedua, an-najihuna yubduna as-surur. Dan yang ketiga, al-waladani yubdiyani as-surur. Dan yang keempat, al-fatayatu yubdina as-surur. Lanjut ke kaidah yang ketiga. Fi'il mudhari nakis yang di akhirnya huruf ya dan waw jika bertemu dengan alif isnain untuk domir huma dan antuma dan nun niswah untuk domir hunna, maka tidak terjadi perubahan. Contohnya ada di 4 contoh yang terakhir. Anti tada'ina ilal amal. Yang kedua, al-mukhlisuna yad'una ilal amal. Yang ketiga, al-waladani yad'uni ilal amal. Yad'uani ya? Sorry. Contoh yang ketiga, al-waladani yad'uani ilal amal. Dan yang keempat, al-fatayatu yad'una ilal amal. Selanjutnya, tamrin yang ketiga akan dijelaskan oleh Fatimah. Oke, tamrin pada subbab yang terakhir, yang ketiga ini, ada beberapa fiil yang sudah tertera, kita diperintahkan untuk memberikan jumlah mufidah dengan domir raf'ul bariza. Oke, ada yashfi, ya'lu, imshi, yarmi, isgo, ufu. Ini ada fiil mudhari, ada fiil amr ya, sesuai dengan subbabnya. Nah, yashfi Muhammadun minal maradi. Ya'lu Umara darajatahu amamal amiri. Imshi alal ardi tamahulan. Yarmi latifun az-zubalata ila mazbalati. Ini harus isgo ya. Isgo nafsaka isti'dadan lis-safari. Lalu ufu ya Ahmadu ala khata'i shadiqika. Lalu tamrin yang keempat ada ini kita diperintahkan untuk mengganti ya, sama seperti tamrin yang sebelumnya. Terdapat kalimat kita diperintahkan untuk mengganti ke mu'annas, musanna, dan jamak serta jenis-jenisnya. Kalimatnya adalah anti tarqa wa tasmu wa tanalu ma tabtagi bil jiddi wal adab. Oh, ini anta ya? Maaf. Anta tarqa wa tasmu wa tanalu ma tabtagi bil jiddi wal adab. Nah, kita ubah ke mu'annas yang pertama. Mu'annas mufrad. Anti tarqayina wa tasmayina wa tanalina ma tabtagina bil jiddi wal adab. Lalu musanna untuk muzakkar dan muannas, antuma tarqayani wa tanalani ma tabtagiyani bil jiddi wal adab. Lalu yang pertama jamak muzakkar. Antum tarqayuna wa tanaluna ma tabtagiyuna bil jiddi wal adabi. Lalu untuk domir hum yarqayuna wa yanaluna ma yabtagiyuna bil jiddi wal adabi. Untuk jamak muannas yang antunna tarqayna wa tanalna ma
yabgoina bil jiddi wal adabi. Lalu yang terakhir untuk domir hunna, yarqaina wa yanalna ma yabtaghaina bil jiddi wal adabi. Sudah ya sampai situ ya? Oke, baik, inilah penjelasan bagian untuk isnad, fi'il sahih dan mu'tal untuk domir raf'ul barizah dari kami kelompok 1 beserta tamrin-tamrinnya. Terima kasih teman-teman yang telah menjelaskan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.